Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar geografi. Nah, di video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai pendekatan geografi. Nah, pastinya dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih pendekatan geografi itu? Fungsinya buat apa? Nah, jawabannya itu, pendekatan geografi adalah cara pandang geografi dalam melihat, mempelajari, menganalisa, dan mengkaji sebuah fenomena geosfer. Kalian dapat lihat pada slide terdapat kata-kata yang di bold, yaitu cara pandang. Nah, itu merupakan kata kunci dari pendekatan geografi itu sendiri. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pendekatan geografi, kita akan flashback terlebih dahulu ke dalam materi objek studi geografi yang telah kalian pelajari sebelumnya, di mana objek studi geografi itu terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material sesuai dengan namanya yaitu materi. Materi itu adalah sesuatu yang dapat dipegang dan dirasakan. Nah, objek material geografi itu meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, antroposfer, biosfer, dan yang lainnya. Sedangkan objek formal itu merupakan cara pandang untuk mengkaji objek material. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa objek formal itu nama lainnya adalah cara pandang atau pendekatan geografi. Objek formal itu merupakan pendekatan geografi. Jadi antara objek material dan objek formal itu saling berkaitan. Nah, pendekatan geografi itu dibagi menjadi tiga. Nah, dalam pendekatan geografi itu terdapat tiga pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan ke ruangan atau spasial, yang kedua, pendekatan ke lingkungan atau ekologi, dan yang terakhir yaitu pendekatan kompleks wilayah. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu di slide selanjutnya. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan ke ruangan, atau nama lainnya yaitu pendekatan spasial. Pendekatan ke ruangan ini adalah pendekatan khas geografi. Mengapa disebut khas geografi? Karena yang telah kita ketahui, geografi itu adalah ilmu yang mengkaji fenomena berdasarkan letak atau lokasi. Nah, sama halnya dengan pendekatan ke ruangan ini, yang melihat sebuah fenomena dari sudut keruangan meliputi lokasi, sebaran, interaksi, variabel alami dalam ruang. Nah, kata kunci dari pendekatan ke ruangan ini adalah variabel alami atau fenomena fisik. Contohnya, nah kalian dapat melihat gambar di slide itu merupakan gambaran saat Gunung Agung sedang erupsi. Sedang erupsi ya, bukan sedang meletus, yang benar itu erupsi. Nah, erupsi Gunung Agung ini, fenomena tersebut disebabkan oleh faktor fisik, yaitu tekanan magma di dalam perut bumi yang menyebabkan erupsi dan mengeluarkan material vulkanik lainnya. Selain itu, gambar tersebut juga hanya menggambarkan satu lokasi saja, yaitu Gunung Agung Karangasem. Nah, karena erupsi gunung ini keseluruhan aktivitasnya itu disebabkan oleh fenomena fisik dan hanya menjelaskan satu lokasi saja, maka fenomena pada gambar tersebut merupakan pendekatan ke ruangan. Nah, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Pendekatan ke lingkungan adalah pendekatan yang lebih menekankan pada fenomena fisik dan sosial, serta interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, yang tertulis bold pada slide itu merupakan kata kunci dari pendekatan ke lingkungan, yaitu interaksi manusia dengan lingkungannya. Contohnya, nah kalian pada lihat pada slide yaitu terdapat gambar slum area atau pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh ini disebabkan oleh aktivitas manusia dengan lingkungannya. Jadi terdapat interaksi antara manusia dengan lingkungan, di mana pada awalnya tidak ada kenampakan bumi seperti pada gambar tersebut, yaitu slum area. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pendatang yang berdatangan ke kota dan membangun pemukiman kumuh.
sehingga aktivitas tersebut mengubah kenampakan bumi menjadi seperti pada gambar, yaitu slum area. Selain itu juga dapat dilihat pada sungai yang tercemar di gambar. Nah, sungai tersebut bisa jadi disebabkan oleh pemukim yang membuang limbah rumah tangganya langsung ke sungai tersebut. Nah, jika kita perhatikan pada gambar, itu terdapat ibu-ibu yang sepertinya sedang mencuci piring ya. Nah, kemungkinan ibu tersebut langsung membuang limbah rumah tangganya ke sungai yang ada di depannya, sehingga membuat sungai tersebut tercemar dan sangat kumuh. Nah, permasalahan tersebut dapat dikaji dengan pendekatan kelingkungan atau ekologi. Nah, selanjutnya terdapat pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kewilayahan melihat fenomena dari sisi unit-unit wilayah atau region atau kombinasi faktor alam dan manusia. Pendekatan kompleks wilayah merupakan cara melihat sebuah gejala dengan melihat kondisi beberapa ruang wilayah yang terkait. Nah, kata kunci dari pendekatan kompleks wilayah ini yaitu kondisi beberapa wilayah yang terkait. Langsung saja kita praktekkan ke contoh. Nah, di slide kalian dapat melihat gambar kota Jakarta sedang kebanjiran. Nah, banjir Jakarta itu tidak hanya disebabkan oleh aktivitas fisik ataupun manusia dari Jakarta itu sendiri, melainkan disebabkan juga dari daerah sekitarnya, di mana terdapat kiriman debit air dari daerah sekitarnya yang merupakan dataran tinggi, sedangkan Jakarta itu merupakan dataran rendah, bahkan terdapat muara sungai di sana. Nah, daerah sekitarnya itu seperti Bogor, Banten, Tangerang itu merupakan dataran tinggi yang dimana ketika hujan tiba dengan intensitas tinggi, maka debit air itu akan mengalir ke dataran rendah, yaitu kota Jakarta. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua, ini merupakan kemacetan yang terjadi di Bali. Lebih tepatnya kemacetan di daerah sepanjang Sunset Road. Nah, mungkin kalian pernah mengalami kejebak macet di jalan tersebut. Nah, jika kalian perhatikan, kendaraan yang terdapat di sana itu tidak hanya kendaraan yang berasal dari Kabupaten Badung saja, melainkan juga dari daerah sekitarnya seperti Denpasar, Tabanan, Gianyar. Nah, jadi fenomena kemacetan terjadi itu tidak hanya disebabkan oleh aktivitas fisik ataupun aktivitas manusia dari Badung saja, melainkan juga dari kondisi daerah sekitarnya. Nah, jadi karena penyebab fenomena tersebut kompleks, sehingga fenomena tersebut dapat dikaji dengan pendekatan kompleks wilayah. Selanjutnya ini ada contoh soal. Pada akhir tahun 2018, terjadi longsor di Sukabumi yang menghancurkan desa adat di sana. Hujan deras selama semalam membuat lereng perbukitan di atas desa jenuh air dan tanah tidak mampu lagi menahannya. Pendekatan geografi tersebut adalah, jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian dapat melihat langsung pada soalnya apa yang terjadi. Nah, pada soal ini terjadi longsor di Sukabumi yang disebabkan oleh hujan deras. Jadi, penyebab dari longsornya itu hujan deras. Hujan deras itu merupakan fenomena fisik, ya. Jadi, jika ada fenomena geosfer yang disebabkan oleh aktivitas fisik itu dapat dikaji melalui pendekatan geografi, yaitu pendekatan keruangan. Nah, bisa kalian replay lagi ya yang tadi saya jelaskan, ataupun bisa juga melihat di sumber-sumber lainnya. Bahwa pendekatan geografi itu adalah mengkaji fenomena yang terjadi disebabkan oleh aktivitas fisik. Sudah jelas ya? Selanjutnya di soal yang kedua sepertinya ada. Ya. Soal yang kedua itu ada tingginya curah hujan di sekitar Gunung Sinabung. Gunung Sinabung ini sepertinya ada di Medan ya.
menyebabkan material vulkanik terbawa aliran lahar. Aliran tersebut membawa material vulkanik menuju sungai Lauborus, sehingga sungai tersebut meluap. Luapan air sungai mengakibatkan banjir lahar melanda beberapa desa di lereng gunung. Pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah, nah kalian lihat di sini apa yang terjadi. Yang terjadi itu adalah banjir lahar melanda beberapa desa di lereng gunung. Ini masalahnya ada di beberapa desa ya, jadi tidak hanya satu desa. Disebabkan oleh material vulkanik dari Gunung Sinabung. Jadi banjir lahar ini disebabkan oleh Gunung Sinabung, yaitu merupakan aktivitas fisik. Tetapi tidak hanya satu daerah saja yang terkena imbasnya, melainkan ada beberapa desa. Sehingga pendekatan yang tepat untuk mengkaji fenomena ini yaitu kompleks wilayah. Mengapa bisa kompleks wilayah? Karena banjir lahar ini tidak hanya menyebabkan satu daerah saja, melainkan juga beberapa desa. Sama seperti contoh tadi, yaitu yang kemacetan itu disebabkan oleh kendaraan dari beberapa wilayah di sekitar Badung. Nah, sama halnya juga dengan ini. Nah, terakhir yaitu ada contoh soal temperatur permukaan bumi semakin tinggi. Salah satu penyebabnya karena area hutan semakin berkurang. Pendekatan geografi yang sesuai untuk menganalisis fenomena tersebut adalah pendekatan. Seperti biasa, kalian harus melihat dulu apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi. Nah, pada soal ini, fenomena yang terjadi yaitu temperatur permukaan bumi semakin tinggi. Berarti semakin panas. Yang disebabkan oleh area hutan semakin berkurang. Nah, area hutan semakin berkurang ini disebabkan oleh apa sih? Dilatar belakangi oleh apa sih? Nah, tentunya disebabkan oleh manusia, aktivitas manusia seperti penggundulan hutan, penebangan hutan secara ilegal yang menyebabkan area hutan semakin berkurang. Nah, jadi sudah jelas kan ini tuh disebabkan oleh apa? Fenomena temperatur permukaan bumi semakin tinggi disebabkan oleh area hutan semakin berkurang yang terjadi akibat adanya aktivitas manusia, yaitu penebangan hutan secara liar. Nah, di sini terlihat ada interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, jika kalian ingat-ingat lagi, kata kunci adanya interaksi manusia dengan lingkungannya itu merupakan pendekatan ekologi. Ya, seperti itu. Sekian, sepertinya sudah semua saya jelaskan. Semoga dengan penjelasan dari saya kalian dapat memahami tentang materi ini. Jika ada yang kurang dimengerti, kalian dapat bertanya langsung saat pembelajaran berlangsung, ataupun kalian dapat mencari secara mandiri pada sumber-sumber lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.